Kali ini saya akan membagikan cara sambung pucuk pada tanaman kakao teman-teman. Tanaman satu ini juga bisa digunakan sebagai pohon rambatan untuk tanaman vanili. Nah, langkah pertama yang perlu disiapkan teman-teman yaitu adalah entris. Entris yang kita pilih adalah entris yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ataupun yang paling tepat adalah berwarna kecoklatan agak gelap. Selanjutnya teman-teman, perlu kita potong dulu beberapa daun. Entris yang paling bagus adalah entris dengan ruasnya pendek ataupun mata bukunya tidak terlalu jarak ya teman-teman, dan rapi seperti ini. Selanjutnya untuk seedling atau batang bawah teman-teman, batang bawah ini harus betul-betul berasal dari tanaman lokal dan jangan pernah menggunakan bibit dari tanaman yang sudah hasil dari perkembangbiakan secara vegetatif atau yang sudah dikembangkan dengan secara grafting, sambung pucuk ataupun jenis lainnya. Nah, kemudian untuk memilih bagian mana yang hendak dipotong, yaitu sama seperti entris, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, dan tepatnya harus berada di atas mata tunas seperti pada gambar ini teman-teman. Selanjutnya untuk entris, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, setiap ruas dari entris yang kita gunakan ini harus terlihat rapi, jarak antara ruas ke ruas, kemudian sehat dan berasal dari tanaman unggul. Di sini saya menggunakan bawang merah sebagai antibakteri atau untuk mensterilkan dan membersihkan getah-getah dari kakao yang melekat pada pisau ini. Dan ini sangat penting kalau teman-teman melakukan grafting dengan jumlah yang sangat banyak, karena biasanya getah-getah yang melengket akan mengakibatkan kegagalan. Nah, kemudian teman-teman untuk penyayatannya, pisau yang digunakan harus betul-betul tajam sehingga hasil sayatan tidak berbulu. Dan bentuk sayatan harus betul-betul sama sisi ya teman-teman, tidak boleh bergelombang karena biasanya kalau sedikit bergelombang akan mengakibatkan kegagalan. Hasil penyayatan mata entris harus seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk pembelahan batang bawah teman-teman, harus seperti terlihat pada video ini. Maksudnya teman-teman, kalau kita membelah tepat pada mata tunas, maka itu akan mengakibatkan kegagalan. Selanjutnya teman-teman, pastikan antara entris dan batang bawah salah satu harus terhimpit rapi seperti ini teman-teman. Dan tahap selanjutnya kita masuk pada tahap pengikatan sambungan. Plastik yang digunakan harus plastik PE teman-teman. Boleh menggunakan yang ukuran 0,20 bahkan 0,30. Kemudian untuk pengikatan, teman-teman perhatikan seperti di video ini. Dari atas ke bawah. Sehingga ketika penguapan yang terjadi biasanya akan menghasilkan embun-embun atau sedikit ada gelembung-gelembung air, sehingga ketika dia merembes ke bawah tidak akan meresap kepada bagian batang yang sudah kita belah tadi teman-teman. Sungkupan ini perlu dilakukan karena untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan, dan hasil sambung pucuk ini perlu ditaruh di bawah tempat yang teduh. Itu sangat penting. Selanjutnya teman-teman, apa yang harus dilakukan ketika sambung pucuk yang sudah kita buat ini telah berhasil? Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu teman-teman, yaitu dengan membuka atau memotong sedikit plastik sungkupan ini agar sedikit sambung pucuk yang sudah berhasil ini sedikit mendapat
oksigen atau sirkulasi udara yang bagus sehingga tidak menjadi busuk pada bagian tunas yang telah tumbuh ini. Oke, dan sekian saja video saya kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.